Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Baik, kita berjumpa kembali. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita masih tentang medan listrik. Dan pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai medan listrik yang diakibatkan oleh distribusi muatan sepanjang garis. Dan saat ini kita masih akan membahas mengenai medan listrik dari distribusi muatan sepanjang garis. Nah, jadi kita masih akan tetap membahas itu. Kita masuk pada contoh soal yang lainnya, dan seperti apa penjelasannya, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Ya, baik. Jadi ini teman-teman ada gambar. Jadi sebuah batang plastik, kemudian batang plastik ini bermuatan negatif Q ya. Jadi muatannya negatif, itu terdistribusi sepanjang batang ini. Dan di sini kita akan menentukan medan listrik di titik P. Di titik P itu berjarak R ya terhadap batang ini, kemudian membentuk sudut dari terhadap ujung-ujung batang itu. Kemudian sudut yang dibentuk terhadap sumbu X itu adalah 60 derajat. Jadi yang ini ya teman-teman. Nah, baik, sekarang kita akan menentukan berapa besar medan listrik di titik P akibat distribusi muatan yang ada di batang plastik ini. Nah, jadi cara yang sama yang akan kita gunakan ketika kita menentukan medan listrik di sebuah titik akibat distribusi muatan pada garis. Jadi pada video sebelumnya silahkan teman-teman tonton bagi yang belum menonton, dan cara yang agak mirip ya akan kita pakai untuk menyelesaikan soal yang ini. Jadi karena ini distribusi muatan sepanjang garis, berarti kita menuliskan jadi atau kita mengenal lambda, yaitu rapat muatan sepanjang garis, yaitu adalah lambda sama dengan Q per L ya. Jadi lambda itu sama dengan Q per L. Nah, tapi teman-teman seperti biasa, jadi kita ambil salah satu bagian kecil. Nah, jadi kita ambil salah satu bagian kecil yang kita sebut sebagai DS. Kemudian bagian kecil ini kita akan menentukan medan listriknya terhadap titik P ya. Berarti di sini kalau kita ambil bagian kecil DS, berarti DS itu, atau kita bisa tuliskan lambda. Jadi untuk bagian yang kecil itu kita bisa tuliskan lambda sama dengan dq per ds ya, atau dq sama dengan lambda ds ya. Jadi ini mirip dengan contoh soal sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian medan listrik di titik P akibat bagian yang kecil ini itu kita bisa tuliskan DE sama dengan 1 per 4pi epsilon 0, kemudian dq per R kuadrat ya, atau sama dengan 1 per 4pi epsilon 0, kemudian dq ini bisa kita substitusi menjadi lambda ds ya. Jadi kita substitusi menjadi lambda ds per R kuadrat ya. Oke, nah kemudian teman-teman dari sini kita lihat di sini gambarnya. Nah, jadi bagian yang kecil ini itu DE-nya kita bisa uraikan jadi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau kita uraikan terhadap sumbu X yang ini, nah kalau kita uraikan terhadap sumbu Y maka dia menjadi bagian yang ini. Kalau kita uraikan terhadap sumbu Y berarti yang bagian yang atas ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ambil bagian yang kecil yang lain di sisi seberangnya juga teman-teman, maka itu kita bisa bagi juga terhadap komponen X dan komponen Y. Kalau komponen X-nya sama, yaitu yang bagian ini, komponen Y-nya itu jadi yang bagian yang ini. Nah, kalau di sini teman-teman kita lihat bahwa komponen Y-nya itu saling meniadakan. Jadi setiap bagian yang kita ambil untuk menentukan medan listriknya, komponen Y-nya saling meniadakan. Tinggal menyisakan komponen X-nya. Jadi untuk menentukan medan listrik total yang disebabkan oleh lingkaran ini, untuk menentukan medan listrik total di titik P akibat lingkaran ini, maka kita tinggal menjumlahkan medan listrik yang
pada komponen X-nya saja. Berarti di sini teman-teman kita bisa tuliskan, berarti ini yang menyisakan DEX ya. Jadi ini untuk bagian yang kecil ini tinggal kita mencari medan listrik yang ada pada sumbu atau yang diuraikan terhadap sumbu X. Jadi DEX itu sama dengan, kalau dilihat pada gambar, maka DEX itu adalah DE cos theta. Jadi ini sama dengan DE cos theta ya. Baik, di sini kita tuliskan DEX itu sama dengan DE cos theta ya, atau sama dengan 1/4pi epsilon 0 kemudian kali lambda ds per r kuadrat cos theta. Nah, kemudian teman-teman sebelum kita menjumlahkannya, di sini kita lihat kali ini terdapat pada persamaan ini, kita lihat pada persamaan ini itu terdapat dua variabel ya teman-teman. Jadi ada dua variabel. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel s dan theta. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel s dan theta. Nah, pada contoh soal sebelumnya itu hanya terdapat satu variabel, yaitu variabel s, sementara tetanya tetap. Jadi setiap bagian sudut tetanya itu selalu sama. Tapi kalau ini terdapat dua variabel, yaitu s dan theta. Karena setiap bagian teman-teman, jadi kalau kita lihat ini, setiap bagian itu sudutnya kalau kita ambil, maka sudutnya menjadi berbeda-beda. Berarti theta itu juga termasuk dalam variabel. Nah, karena ada dua variabel, berarti jadi ini teman-teman, karena ada dua variabel, maka otomatis kita harus menghilangkan salah satu variabel. Nah, jadi salah satu variabel harus kita hilangkan agar supaya mudah nanti kita untuk mengintegralkannya. Nah, variabel apa yang harus kita hilangkan? Jadi teman-teman, kita tahu kalau misalnya pada sebuah lingkaran, ya katakanlah ini lingkaran yang berdiameter ini, katakanlah lingkaran ini yang berjari-jari, katakanlah R. Kemudian untuk menentukan besarnya sudut theta ini, katakanlah dari sini sampai sini itu panjangnya adalah L, maka untuk menentukan besarnya sudut theta ini, itu kita tahu adalah theta sama dengan L per R. L itu adalah panjang lintasan ini, panjang lintasan yang ini teman-teman. Nah, kemudian R itu adalah jari-jari lingkaran ini. Maka untuk menentukan theta itu sama dengan L per R. Nah, sehingga hubungan yang ini akan kita gunakan di sini teman-teman. Jadi hubungan theta sama dengan L per R itu akan kita gunakan di sini. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan, kalau untuk bagian yang kecil ini teman-teman, yang ds ini kita bisa tuliskan d theta sama dengan d theta itu sama dengan ds per r ya. Jadi d theta itu sama dengan ds per r. Jadi L-nya itu kita ganti dengan ds dan R-nya itu jari-jarinya tetap ya teman-teman. Jadi d theta sama dengan ds per r. Jadi ds itu bagian yang kecil ini, kemudian r itu adalah jari-jari. Atau kita bisa tuliskan ds sama dengan r d theta. Ya. Jadi pada persamaan di atas ds itu nanti kita substitusi dengan r d theta. Ya, jadi sehingga kalau kita substitusi di atas maka dia akan jadi DEX itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 kemudian lambda kali R d theta per R kuadrat cos theta. Ya, kira-kira jadi seperti itu kalau kita substitusi. Kemudian ini R dengan R kita bisa coret, maka di sini sama dengan 1/4pi epsilon 0, kemudian ini jadi lambda per R, kemudian ini jadi cos theta d theta. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita tulis lagi yang di atas, maka DEX itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 lambda per R cos theta d theta. Nah, jadi ternyata yang di sini kita hilangkan adalah variabel S-nya, sehingga kita substitusi menjadi variabel theta. Jadi sekali lagi teman-teman, ini mungkin bisa menjadi tips. Jadi kalau kita mencari medan listrik akibat distribusi muatan pada garis, kemudian terdapat dua variabel yaitu S dan theta, maka kita hilangkan salah satu variabelnya yaitu variabel S-nya dan menyisakan variabel theta-nya.
Nah, setelah menyisakan satu variabel seperti ini, maka di sini kita bisa menentukan medan listrik totalnya ya teman-teman. Jadi untuk menentukan medan listrik totalnya, totalnya itu adalah integral dEx. Nah, jadi kita akan menentukan medan listrik totalnya, kita integralkan dEx. Artinya yang ini tadi, bagian yang kecil itu kita jumlahkan semuanya. Maka berarti itu sama saja dengan kita mengintegralkan. Atau sama dengan integral dari 1/4 pi epsilon 0. Yang ini ya teman-teman. Jadi 1/4 pi epsilon 0 lambda per R cos theta d theta. Lambda per R cos theta d theta. Ya, jadi ini kita akan integralkan. Nah, tapi di sini teman-teman kita harus menentukan batas atas dan batas bawahnya. Karena ini integralnya terhadap theta, berarti yang menjadi batas bawah maupun batas atasnya yaitu sudut. Kalau kita lihat di gambar ini, nah, sudut ini yang di atas 60, yang di bawah juga 60 sama, berarti kita bisa integralkan, yaitu yang di bawah ini menjadi negatif 60 derajat, karena dia terletak di bawah sumbu X ya, makanya negatif. Kalau yang di atas ini adalah positif 60 derajat. Kenapa? Karena dia terletak di atas sumbu X positif. Jadi batas bawahnya adalah negatif 60 derajat dan batas atasnya 60 derajat. Maka totalnya sama dengan, karena kita integralkan terhadap theta, berarti bagian yang lain itu dianggap konstan ya teman-teman. Berarti bisa kita keluarkan jadi 1/4 pi epsilon 0 lambda per R, kemudian integral negatif 60 sampai 60 derajat, jadi negatif 60 derajat sampai 60 derajat dari cos theta d theta ya. Setelah ini bisa kita lanjut saja sama dengan, nah berarti ini 1/4 pi epsilon 0 lambda per R, kemudian integral dari cos theta d theta itu kita tahu adalah sin theta. Kemudian batasnya teman-teman kita buat, ini batasnya, batas bawahnya negatif 60 derajat, batas atasnya 60 derajat. Oke, jadi kita lanjutkan, maka ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda per R, kemudian ini berarti sin 60 derajat dikurang dengan sin negatif 60 derajat. Oke, atau sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda per R. Di sini sin 60 derajat. Nah, jadi sin negatif 60 derajat itu sama dengan min sin 60 derajat ya teman-teman. Jadi ini kita bisa ganti jadi kurang dengan min sin 60 derajat ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut saja, sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda per R. Maka di sini jadi sin 60 derajat ditambah dengan sin 60 derajat. Oke. Jadi atau sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda per R. Maka di sini jadi 2 sin 60 derajat. Atau sama dengan, nah, sin 60 derajat kemudian dikali 2, hasil dari ini kita peroleh yaitu adalah 1,73 lambda per 4 pi epsilon 0 kali R ya. Jadi di sini teman-teman kita peroleh bahwa medan listrik total di titik P akibat distribusi muatan yang terdapat pada batang tadi itu dengan jumlah total muatan yaitu negatif Q itu sebesar 1,73 lambda per 4 pi epsilon 0 R ya. Baik, nah sekarang teman-teman tugas kita selanjutnya adalah kita akan mensubstitusi lambdanya. Jadi kita tahu lambda itu, jadi lambda itu sama dengan Q per L. Nah, kalau untuk satu lingkaran, maka L-nya itu bisa kita ganti. Jadi kalau untuk satu lingkaran, L-nya bisa kita ganti dengan 2 pi R. Tapi di sini teman-teman kalau kita lihat ini bukan satu lingkaran. Jadi potongan lingkaran kemudian yang membentuk sudut 120 derajat. Kalau kita jumlahkan ini 120 derajat. Maka ini kita bisa sebut sebagai 1/3 lingkaran ya teman-teman. Jadi kalau
sudutnya 360 derajat itu adalah satu lingkaran. Kalau sudutnya 120 derajat berarti itu adalah 1/3 lingkaran. Sehingga kalau satu lingkaran itu keliling lingkaran itu adalah 2πr, berarti 1/3 lingkaran itu kelilingnya adalah 1/3 kali 2πr. Berarti ini lambdanya adalah Q per 2/3 πr. Nah, jadi lambdanya itu adalah Q per 2/3 πr atau sama dengan 3Q per 2πr. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kemudian 3 dibagi 2pi, berarti 3 dibagi 2 kali pi itu nilainya 3,14. Nanti kita peroleh nilainya adalah 0,48Q per R. Ya, jadi lambda yang nilainya 0,48Q per R itu kita substitusi di persamaan di atas, sehingga ini menghasilkan jadi E total itu sama dengan, kalau kita lihat di sini, yaitu 1,73 dikali dengan 0,48 Q per R. Jadi ini 1,73, kemudian lambda kita substitusi dengan 0,48 Q per R, kemudian dibagi dengan 4pi epsilon 0. Kita bagi dengan 4pi epsilon 0 R ya. Nah, sehingga dari sini sama dengan berarti 1,73 dikali dengan 0,48 Q per R dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikali R itu menghasilkan 0,83 Q per 4pi epsilon 0 R pangkat 2. Ya, jadi ternyata medan listrik total di titik P akibat distribusi muatan yang terdapat pada batang plastik itu yaitu sebesar 0,83 Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara menghitung medan listrik di sebuah titik akibat distribusi muatan sepanjang garis pada contoh soal yang lain ya. Nah, jadi teman-teman di sini tipsnya cara untuk menyelesaikan bagaimana menentukan medan listrik di sebuah titik akibat distribusi muatan sepanjang garis. Jadi kita lihat, kalau misalnya terdapat dua variabel, jadi terdapat variabel S dan theta, maka salah satu variabelnya itu harus kita hilangkan. Dan variabel yang kita hilangkan yaitu variabel S. Jadi kita substitusi ke variabel theta, sehingga kita integralkannya nanti terhadap theta. Kalau hanya terdapat satu variabel, maka kita langsung saja menyelesaikannya. Sama seperti contoh soal saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman seperti itu tips-tips cara untuk menyelesaikan bagaimana kita menentukan medan listrik di sebuah titik akibat distribusi muatan sepanjang garis. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa dipahami. Mungkin saat ini sampai di sini dulu video saya, dan nanti kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.